Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita ya, mengkaji buku Al-Wujuh wan Nadhair. Mbak, maaf saya agak silau, jadi izin saya izin off cam dulu. Ternyata kalau dibuka kameranya terlalu silau. Ini posisi di sini soalnya yang mudah dapat sinyalnya ya, dekat dengan wifi. Baik, semoga suara saya tidak tetap terdengar jelas ya, walaupun saya tutup kamera. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Wujuh wan Nadhair yang pada beberapa kesempatan lalu kita sudah membahas ya. Jadi dari kata sholah, kemudian kita pernah membahas kata amr, ya, amr itu apa saja artinya. Kemudian selain amr, apa setelah itu? Ahad ya, ahad. Nah, hari ini kita setelah ahad itu kita dapat kata ahato. Ya, ahato. Lalu sekarang kita masuk ke ahso. Nah, ahso ini mempunyai 4 wajah. Ahso itu asli artinya menghitung. Ya. Menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu atau bisa menghitungnya, begitu ya. Nah, tapi di sini ketika masuk dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kata ahso itu mempunyai 4 arti, ya, atau 4 makna. Yang pertama, ahso itu bisa berarti hafidho. Hafidho itu menjaga. Menjaga. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsoha. Silakan dibuka surat Al-Kahfi ayat 49. Supaya kita dapatkan bunyi ayatnya yang utuh, ya. Atau Mbak Novi bisa nyertakan di ininya, Mbak. Di screen-nya bisa nggak? Kalau sambil disertakan ayat Quran gitu. Agak pindah-pindah sih ya. Cari dulu ya, teacher. Ya. Jadi surat Al-Kahfi itu surat ke-18 ayat 49. Al-Kahfi. Nah, jadi wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha
wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudhi'al kitab, dan diletakkan kitab. Ya, jadi nanti ketika di akhirat itu kita akan menerima catatan amal ya. Nah, fatarol mujrimina, lalu engkau melihat orang yang berdosa. Nah, mujrimin saya sudah pernah sampaikan di beberapa kelas ya. Sampai saya pernah sampaikan joke atau guyonan itu. Jadi tentang yang orang sholat itu. Ada orang yang namanya mujrimin ya kan. Alam nuhlikil awalin tumanut bihumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin itu. Pernah kan saya cerita tentang itu? Masih ingat nggak yang hadir di kelas mungkin sebagian belum mendengar ya cerita itu. Jadi saya itu punya buku judulnya Tertawa dan Menangis dengan Al-Quran. Itu tertawa dan menangis dengan Al-Quran. Itu ditulis oleh seorang dari Turki ya. Kayaknya itu bahasanya juga Turki, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, jadi dia itu ada cerita-cerita ya yang baik yang cerita itu humor ya, bukan berarti kita bermaksud untuk menertawakan Quran, bukan, tetapi ayat-ayat Quran itu ada yang kalau kita pahami itu bisa menjadikan kita tertawa, dan tidak sedikit juga ayat-ayat kalau kita pahami mendalam maka kita bisa sambil menangis ya kalau membaca Quran kita hayati. Nah, ini ada salah satu cerita ya namanya cerita humor ya. Apa benar atau salah wallahu a'lam gitu. Jadi ada seorang jamaah yang dia itu awalnya ada di barisan depan. Ada di barisan depan, lalu imamnya itu membaca surat Al-Mursalat ya. Al-Mursalat itu sebelum An-Naba. Di ayat berapa Al-Mursalat? Yang ada ayat berbunyi alam nuhlikil awwalin. Gitu. Jadi ketika imamnya membaca alam nuhlikil awwalin. Tidakkah akan aku binasakan orang-orang di awal? Gitu. Nah, jadi dia yang ada di barisan depan itu, waduh, kok yang awal-awal malah mau dibinasakan, katanya. Nah, jadi dia pindah ke baris yang kedua. Nah, itu di ayat 16 di surat Al-Mursalat. Al-Mursalat itu juz 29 akhir. Ya, surat terakhir di juz 29 sebelum surat An-Naba. Ayat 16 berbunyi alam nuhlikil awalin. Yang artinya tidakkah akan aku bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu gitu. Nah, jadi orang yang sholat di depan ini tadi dia ngerasa, wah, yang depan yang duluan kok mau dihancurkan ya, mau dibinasakan gitu. Akhirnya dia pindah ke baris kedua, ke shaf yang kedua sholatnya itu. Nah, ternyata ayat berikutnya berbunyi apa? Summanut bi'uhumul akhirin. Lalu diikuti atau disusul ya adabnya itu ditimpakan pada yang datang kemudian. Nah, yang datang kemudian kan berarti yang baris kedua. Nah, dia wah, kok di baris pertama nggak selamat, baris kedua nggak selamat lagi ya, karena mau dibinasakan. Udah aku pindah ke baris ketiga gitu. Nah, orang ini namanya mujrimin. Nah, padahal ayat ketiga bunyinya kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami memperlakukan juga. Ini akan berlaku juga
bagi orang-orang yang berbuat dosa gitu. Nah, jadi ini sekedar untuk humor gitu. Jadi ada buku ini ada. Jadi saya nggak buat-buat. Jadi apa namanya? Bukan untuk bermaksud untuk membuat bahan tertawaan ya, tetapi buku ini ya ingin mengatakan bahwa ada ayat-ayat Quran itu yang apa namanya, karena kita paham, karena itu kalau orang nggak nyambung juga dia nggak mungkin ketawa gitu, nggak mungkin ketawa. Tapi kalau orang yang nyambung dia akan kok lucu juga ini ceritanya ya, ada orang namanya mujrimin ini untuk apa namanya, sekaligus juga biasanya dalam teknik menghafal ya, teknik atau metode menghafal itu kan ada istilahnya eti. Nah, ini ada Bu Eti. Eti itu adalah emosi, tindakan, dan indera. Gitu. Jadi kalau kita ingin ayat-ayat Quran itu lama melekat dalam ingatan kita, maka kita bisa dengan melibatkan emosi. Bisa kita dengan melibatkan emosi ketika membaca itu. Ya, emosi itu ya bisa sedih, bisa tertawa, bisa makdek gitu. Ketika ayat dibaca itu kita ada kesan. Nah, itu jadi ada emosi. Kemudian ada tindakan. Tindakan itu biasanya kalau misalnya kita itu apa namanya, ingin menghafal ayat-ayat untuk anak-anak itu biasanya kan ada yang pakai gerak-gerak itu kan. Nah, itu berarti dengan tindakan ketika menghafalnya itu dengan ada ini. Nah, terus kemudian indra. Ya, indra itu maknanya ya ada beberapa orang yang menghafalnya itu harus dengan melihat, harus dengan mendengar, harus dengan kalau mencium apanya dicium ya. Mungkin dengan apa? Ada istilahnya kinestetik ya. Kalau ada kan gaya belajar anak itu yang kinestetik, jadi kalau ada pelibatan indera itu dia lebih mudah menghafal. Misalnya kalau dalam pembelajaran tahfidz Quran tematik untuk anak-anak itu biasanya kita gunakan metode ini. Jadi kalau kita misalnya ingin mengajarkan kisah Nabi Yunus gitu ya kepada anak-anak, nah itu nanti bisa kita lihat apa? Kita tunjukkan. Jadi mereka melihat apa sih cerita di Nabi Yunus itu, kira-kira apa saja yang bisa divisualisasikan sehingga anak itu paham gitu. Karena tahfidz Quran tematik itu kan hafal sekaligus dengan memahami. Jadi misalnya ada ayat fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Ditelan ikan dalam keadaan tercela. Nah, hut itu artinya ikan besar. Jadi nanti bisa anak-anak digambarkan ikan paus, ikan yang besar, sambil kita membaca ayat itu. Fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Nabi Yunus ditelan ikan dalam keadaan tercela. Nah, jadi dia ingat, oh, jadi pas baca ayat itu tuh ada ikan ya, gitu. Atau misalnya lagi apa? Wa ambatsna alaihi syajaratan miyaqtin. Nah, itu ada labu kan. Jadi di kisahnya itu Nabi Yunus ketika terdampar di tepi pantai, karena kan Nabi Yunus itu ditelan ikan kan, ditelan ikan setelah 40 hari dikeluarkan dari perut ikan lalu terdampar di apa namanya di tepi pantai kan. Nah itu lalu Nabi Yunus kelaparan karena beberapa waktu nggak makan dalam perut ikan, bahkan pakaiannya sudah koyak ya, sudah robek di makan ikan gitu kan. Tapi Nabi Yunusnya nggak dimakan, Nabi Yunusnya dimakan. Nah itu jadi dalam keadaan sakit lalu dilempar ke lembah tandus atau istilahnya disebut di tepi pantai, tapi kemudian Allah tumbuhkan pohon sejenis labu. Wa ambatsna alaihi syajaratan min yaqtin. Nah, yaqtin itu artinya labu. Jadi
Kemudian divisualisasikan anak itu dengan gambar lab, maka dia mudah menghafal. Nah, ini sekilas tentang menghafal dengan metode tahfidz Quran tematik. Nah, ibu-ibu, jadi kembali ke kata ahsa itu tadi ya. Jadi di surat Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman, wa wudhi'al kitab, dan nanti di akhirat itu pada hari kiamat akan diletakkan kitab. Kitab itu maknanya adalah catatan amal kita selama di dunia ini. Fatarol mujrimina, lalu kamu lihat orang yang berdosa. Nah, mujrimin ini tadi saya tambahkan cerita tadi supaya ibu ada kesan ya. Oh, mujrimin artinya orang yang berbuat dosa. Fatarol mujrimina, lalu kamu lihat orang yang berbuat dosa itu musyfiqin. Musyfiqin itu syafiq itu sebetulnya bisa berarti iba, kasihan. Namun di sini bisa diartikan juga ketakutan. Jadi kamu lihat orang-orang yang berbuat dosa itu ketakutan mimma fihi. Ya terhadap apa yang tertulis. Ya kan nanti di akhirat kan dibukakan catatan amal kan ya akan kelihatan semua apa yang kita lakukan di dunia. Nah, bagi orang yang banyak melakukan dosa ketika di dunia, ya sudah pasti dia ketakutan. Ya, fatarol mujrimina musyfiqin. Musyfiqin artinya dia ketakutan. Mimma fihi, atas apa yang ada di dalam kitab itu. Dari apa-apa yang ada di dalam kitab. Wah, ya ibaratnya kita kalau mau terima rapot gitu aja ya. Mau terima rapot, terus kita jarang masuk sekolah. Kan itu kita sudah ngerasa, ini dulu sering bolos sekolah, cuma ada dong rapotnya, kan gitu ya. Nah, begitu juga kita nanti ketika di akhirat akan ditunjukkan catatan amal kita. Lalu bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa di dunia, dia akan ketakutan atas apa yang ada di dalam kitab itu. Wa yaquluna ya wailatana. Lalu orang-orang yang berbuat dosa itu dia mengatakan wa yaqulun, dan mereka mengatakan ya wailatana. Betapa celakalah kami. Mali hadzal kitab. Kitab apa ini? Nah, la yughadiru saghiratan, tidak ada yang tertinggal walaupun yang kecil, saghiratan wala kabiratan, dan juga tidak yang besar, illa ahsoha. Nah, ahso itu sebetulnya artinya tadi menghitung, tetapi di sini diartikan illa ahsoha, kecuali Allah menjaganya, ya, menjaga atau mengingatnya. Nah, jadi karena Allah itu punya sifat al-hafiz, al-alim, ya kan? Yang maha menjaga, yang maha mengingat. Ya, sudah dijaga, terjaga semua itu di buku itu, tidak ada yang apa istilahnya? Tidak ada yang terlewat gitu, dari catatan amal itu. Iya. Oke. Sampai mana tadi? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira. Wa wajadu, dan mereka mendapati ma amilu, apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia itu hadira. Hadir. Jadi nampak semua yang mereka kerjakan ketika di dunia itu tertulis dan terlihat. Hadir di situ catatan amal perbuatan mereka itu. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan menzolimi seseorang pun. Jadi Allah punya sifat adil, sifat hafid, ya, dari Asmaul Husna. Jadi Allah tidak akan mendolimi. Jadi catatan yang nampak di akhirat nanti itu ya murni karena memang kita melakukan. Nah, memang bicara soal catatan amal di akhirat nanti ya, mungkin kita bisa analogikan gini.
Perkembangan teknologi sekarang itu juga bisa mempengaruhi pola pikir kita terhadap apa? Ghaibnya, apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Contohnya misalnya catatan amal ini. Catatan amal ini mungkin dulu ketika kita kecil, ya, masih kecil, belum ada flash disk, belum ada hard disk, belum ada komputer, belum ada apa. Kan mungkin kita diceritain sama guru-guru kita di catatan amal itu ya ditulis mungkin kayak di absen atau di rapot tertulis kita saat kecil ya. Misalnya dulu Laila Alpa berapa kali gitu kan, izin berapa kali, sakit berapa kali, nah gitu kan yang di rapot kita itu. Nah dulu kecil mungkin kita membayangkan catatan amal kita nanti di akhirat juga seperti itu. Lah, tapi kita bayangkan kalau itu seperti itu dalam bayangan kita, betapa banyak itu buku lembaran kertasnya itu. Bisa bertumpuk-tumpuk dari kita di dunia. Taruhlah sekarang umur 40 tahun. 40 tahun itu dalam sehari kita melakukan berapa amal ya? Amal baik, amal buruk, amal. Kan dicatat semua itu sama malaikat. Dikalikan usia kita, lah itu berapa buku. Nah, itu kan gambaran kita dulu ketika kecil. Tapi kemajuan teknologi sekarang kan kita jadi berpikir, ya nggak perlu ditulis yang pakai kertas kali ya. Kalau sekarang kan sudah ada tempat penyimpanan, bahkan kayak Google Drive itu nggak usah kita bawa apa-apa kan, mau nyimpen file, perkembangan sebelum ada Google Drive atau tempat-tempat penyimpanan mungkin masih pakai flash disk ya, masih ada bendanya yang kita butuhkan untuk menyimpan file-file kita. Tapi dalam perkembangan berikutnya kita kemana-mana, sudah mungkin nggak usah perlu bawa benda, cukup dengan bawa HP itu kan sudah ada semua catatan di situ. Nah, kita mau cari file-file kita, Google Drive bisa kita buka di mana saja tanpa ada wujud bendanya. Nah, itu kan bisa menjadi gambaran itu yang nyata di dunia saja kita Allah tampakkan seperti itu. Jadi catatan amal kita di akhirat nanti, ya bagi Allah mudah, kita gimana nggak tahu wujudnya. Tidak mesti harus buku yang berlembar-lembar itu catatannya ya, tapi mungkin tinggal pakai semacam Google Drive sudah Allah bukakan pakai slide atau apa gitu, udah kelihatan semua catatan apa. Nah itu ya, jadi di sini ahsoha artinya hafidhoha, Allah menjaganya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Nah, sekarang ahsa wajah ya sebelum itu ya, masih ada contoh yang lain. Misalnya nanti bisa dibuka di surat ay hafidha wa ka qaulihi ta'ala fi surah Al-Mujadalah. Nah, di surat Al-Mujadalah atau surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah itu sebelum Al-Hasyr di juz 29 juga mungkin. Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah. Nah, di surat Al-Mujadalah ayat 6. Ya. Al-Mujadalah ayat 6. Nah, di situ ada kata yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yauma, pada hari itu, yab'atsuhumullahu jami'a. Ya ba'asa itu bisa berarti mengutus, bisa berarti mengangkat, bisa berarti membangkitkan. Nah, itu nanti masuk kajian wujuh wan nadzair juga ya. Jadi ba'asa itu bisa berarti mengangkat, mengutus, membangkitkan. Nah, tinggal lihat konteks kalimatnya. Hadis yang cukup populer
Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus. Nah kan kalau di sini tidak artinya dibangkitkan, tapi diutus. Liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang terpuji. Nah, tapi karena di sini berkaitan dengan hari kiamat, maka yaumul ba'ats, ya. Yaumul ba'ats itu artinya adalah hari kebangkitan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a, ya, jadi hari ketika Allah membangkitkan, ya, ketika Allah membangkitkan mereka semuanya. Fayunabbi'uhum. Kemudian Allah mengabarkan pada mereka bima amilu, atas apa yang mereka kerjakan, ya. Ahsabullahu wa nasu. Nah, jadi Allah menghitung. Menghitung itu maknanya Allah mengingat. Hafizah tadi. Jadi Allah mengingat, Allah menjaga apa yang mereka kerjakan, wa nasu. Tapi manusia ini malah lupa. Ya kita sudah lupa lah ya apa yang sudah kita lakukan di dunia, nanti ketika di akhirat semua Allah tampakkan amalan-amalan kita, ya kita sudah lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jadi Allah maha menyaksikan. Oke. Kemudian sekarang contoh yang ketiga. Ahso yang berarti hafizah. Di surat Al-Muzammil. Ya. Surat Al-Muzammil. Maaf, ini saya ganti ke laptop ya, Mbak. Bentar, Mbak Nom. Oke. Nah, kemudian di surat Al-Muzammil, alima allan tuhsu. Maknanya adalah tahfazu mawaqitas shalah. Mari kita buka surat Al-Muzammil, Al-Muzammil Al-Qiyamah. Al-Muddatsirul Qiyamah. Oke. Mungkin Mbak Novi bisa bukakan di situ surat Al-Muzammil. Nah, jadi penggalannya berbunyi al-alima allan tuhsu. Kayaknya itu berkaitan dengan sholat itu. Soalnya ini nyarinya agak. Surat berapa ya, Tika? Oke, Mbak Novi nemu? Udah bisa di itu. Kita baca ayat lengkapnya. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin ya, supaya kita ada sedikit membekas dari ayat-ayat yang kita bahas ini, mungkin saya akan pandu pelan-pelan sambil kita hafalkan, ya. Terlepas nanti berapa persen yang kita dapatkan dari hafalan itu, tapi andai ini kita upayakan untuk kita juga hafal, ya, insya Allah menjadi
tambahan poin ya buat pada tidak menambah hafalan kita. Nah, sebelum itu mungkin kita ambil satu contoh itu tadi ya. Jadi kata ahso dalam Quran itu punya 4 wajah, 4 arti. Bisa berarti hafizo, menjaga, bisa berarti kataba, menulis, ya, bisa berarti alima, mengetahui, dan bisa berarti syukur, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Berarti menjaga, menulis, mengetahui, dan bersyukur. Nah, sekarang kita di bab pertama dulu. Ahso yang berarti hafizo, yaitu ahso yang berarti menjaga atau menghafal, mengingat. Itu. Nah, ini berkaitan dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang hari kiamat nanti. Ya. Nah, itu tadi wawudhi alkitab yang berkaitan dengan kitab, catatan amal kita, itu nanti kita bisa jadi lupa. Ya, kita lupa tapi Allah tuhsu, Allah yuhsu. Allah itu mengingat, ya, Allah menjaga catatan-catatan amal kita itu. Nah, sekarang mari coba pelan-pelan kita hafalkan dulu yang di surat Al-Kahfi. Ya. Nah, itu tadi penting kita ingat bunyi ayatnya ini untuk ini kan termasuk ayat-ayat keimanan ya, keimanan dengan hari akhir, terhadap hari akhir. Oke, saya pandu. Wa wudhi'al kitabu, dan diletakkan kitab. Ya. Fatarol mujrimina, lalu kamu lihat orang-orang yang berbuat dosa. Musfiqina, dia ketakutan, sedih, ya. Ya itu tadi contohnya kalau kita sering absen waktu sekolah, sering bolos, terus mau terima rapot kan pasti kita deg-degan ya. Nah itu musfiqina mimma fihi, dengan apa-apa dari apa-apa yang ada di dalamnya. Oke, sampai situ dulu. Wa wudhi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fihi. Oke, sampai situ dulu ya. Coba Mbak Novi bisa diikuti. Tutup dulu Mbak Nov, enggak apa-apa. Atau Mbak Novi begini dulu. Ibu-ibu silahkan lihat tulisan yang ada di layar ya. 4 menit. 4 menit silakan diperhatikan. Setelah itu nanti saya pandu membacanya. Ya. Nah itu. Wa wudhi'al kitabu, dan diletakkan kitab catatan amal. Fatarol mujrimina, maka kamu lihat orang-orang yang berbuat dosa. Mujrimin di sini sebagai objek ya. Jadi bukan subjek. Bukan orang-orang yang berbuat dosa itu melihat, bukan begitu. Tetapi kamu melihat orang-orang yang berbuat dosa, musfiqin. Ya. Dia, nah ini infer. Jadi dia ketakutan. Mimma fihi, of what is written in it. Nah, jadi dari apa-apa yang tertulis di dalamnya. Oke, sampai situ dulu. Wa wudhi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fih. Nah, sampai situ dulu. Silakan ditutup Mbak Novi. Ya. Coba Mbak Novi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudhi'al kitab. Ada suara ya? Ada suaranya nggak, teacher? Yang Halo? lainnya dengar suara Mbak Novi nggak? Atau ini? Kedengeran nggak, teacher? Oke, udah Mbak Nov. Ternyata ini belum di ini kan. Silakan, Mbak. Billahi minasyaitonir rajim. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mimma fihi wa yaqul. Takut dulu Mbak. Yang takut belum? Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun. Ya, kalau mau berhenti di wa yaqulun juga bisa. Kalau enggak di mimma fihi juga boleh, ya. Jadi itu penggalannya bahwa
ketika kitab catatan amalan kita nanti itu diletakkan atau ditampakkan gitu ya, kamu melihat orang-orang yang berbuat dosa itu dia ketakutan, musfiqin mimma fi, dari apa-apa yang ada di dalamnya. Ada yang mau nyoba? Silakan dinyalakan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaqulun. Oh, berhenti di situ boleh. Mimma fi juga enggak apa-apa. Yuk. Silakan. Nggih, monggo Bu Is. Oke, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaqulun. Nggih, bagus Bu. Nggih. Yang lain? Mbak Endang, Bu Loli, Ya, Mbak Rinda. Nggih, monggo. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimuna wa musfiqina mimma fi. Ya, fatarol mujrimina. Mimma. Wa Ya. wudi'al kitabu fatarol mujrimuna musfiqina mimma fi. Ya, jadi mujrimin ya Bu, bukan mujrimun. Mujrimin. Mujrimina. Kalau membacanya munah itu nanti beda posisi dalam kalimat ya. Oh, ya. Kalau mujrimuna itu nanti sebagai fa'il, sebagai pelaku. Tapi kalau mujrimina dia sebagai objek. Coba bisa diulang lagi, Bu. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina wa musfiqina mimma fi. Ya, tidak ada wa-nya. Sebelum nggak ada wa. musfikin tidak ada wa. Oh, wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fi. Oke, bagus Bu. Nggih, mimma fi. Mbak Rinda mau ikutan? Sambil diingat-ingat artinya tadi. Enggak aktif ya. Bu Eti, mungkin mau ikut Bu Eti? Yang mana, Bu? Oke. Ini ada di surat Al-Kahfi. Ada di surat Al-Kahfi 49, Bu Eti. Kalau Bu Eti bawa Quran 299. Tapi kalau Bu Eti mau langsung menangkap apa yang dibaca, nggak usah lihat Quran juga boleh. Wa wudhi'al kitabu. Saya pandu ya. Wa wudhi'al kitabu fatarol. Nggih. Wa wudhi'al, nggih. Wa wudi'al Kitabu, nggih. fatarol Nggih. Mujrimina, mimina nggih. Musfiqina fikina mimma fi. nafi. Nggih, sampai situ aja Bu Edi. Jadi wa wudhi'al kitabu, dan diletakkan kitab. Kitab itu maknanya catatan amalan kita, ya. Fatarol mujrimin. Lalu kamu melihat orang yang berbuat dosa. Orang-orang pendosa di dunia ini nanti kita melihat mereka, ya. Atau naudzubillah, jangan, kita juga termasuk yang mujrimin ya, naudzubillah ya. Nah, tapi ini mengatakan bahwa kamu nanti melihat orang-orang yang berbuat dosa itu musfiqina. Jadi dia itu ketakutan. Mimma fihi. Fi kitab tadi. Jadi apa yang di dalam kitab itu dia ketakutan karena akan ditampakkan amalannya ketika di dunia. Wa wudhi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaqulun. Dan mereka berkata, wa yaquluna ya wailana, wa yaquluna ya wailatana. Ya wailatana itu artinya kayak ungkapan
ungkapan penyesalan atau ungkapan. Nah, jadi kalau misalnya dalam bahasa kita tuh, waduh, nah gitu kira-kira ya. Waduh, kayak gini ya ininya, gitu. Fatarol mujrimina musyfikina mimma fihi yaquluna ya wailatana, celakalah kami, kata dia. Celakalah kami. Mali hadzal kitab. Kitab apa ini? Mali hadzal kitab. Apa yang ada dalam kitab ini? Gitu. Nah, padahal kitab itu ya Allah tidak meninggalkan. Yughadir itu artinya meninggalkan. Tidak tertinggal. La yughadiru saghiratan, yang kecil, wala kabiratan, dan tidak juga yang besar, illa ahsoha, kecuali Allah. Ahso di sini artinya hafidho, mengingat, menjaga. Jadi amalan-amalan kita di dunia yang tercatat di kitab kita yang nanti akan diberikan di akhirat itu sama Allah dijaga, dan Allah juga mengingat, menghafalnya amalan-amalan kita itu. Oke? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, celakalah kami, mali hadzal kitabi, kitab apaan ini? Apa yang ada di kitab ini? La yughadiru, tidak membiarkan, tidak meninggalkan, shaghiratan, yang kecil, wala kabiratan, dan yang besar, illa ahsoha, kecuali Allah menjaganya, menjaga, mengingat, menghafalnya. Karena ahso di sini artinya adalah hafizho. Mbak Novi mau dilanjutkan? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Silakan Mbak Naf. Wa yaquluna wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bagus. Lancar Mbak Novi. Nah, pasti sambil ngingat-ngingat artinya, ya kan? Jadi kita mengingat itu sambil apa ya kata sesudah ini, karena sambil kita memahami, ya. Nah, apa manfaat yang lain adalah karena surat Al-Kahfi ini kita baca setiap hari Jumat, insya Allah ketika sampai di ayat ini kita jadi keinget. Nah, ini yang dikatakan, yang saya katakan eti tadi. Jadi ada emosi, ada tindakan, ada indera. Karena kita menghayati, memahami artinya, ya. Maka jadi ada pelibatan emosi di situ. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bu Istianah tadi lancar. Monggo Bu Is. Kalau mau dilanjutkan, wayakulun dari wayakuluna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bu Is, jenengan nggak lihat Quran kan? Betul, Bu. Luar biasa. Oke, bagus Bu Is. Masya Allah. Oke. Yang lain? Bu Lali? Dari Wayakuluna tadi, Bu. Boleh. Ya. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan wala ahsaha. Wala kabirotan illa. Oh ya, wala kabiratan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi wala La yughadiru. saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Iya, bagus Bu, lancar ya. Tadi yang la yughadiru tadi tidak ada wanya. Jadi la Lupa ya, yughadiru. suka nambah. Suka nambah Gimana? sendiri. Mau diulang? Oh boleh. Ya. Wa yaqulu ya wailatan. Wa yaquluna. Oh, wa yaquluna ya wailatan. Ya wailatan. Tanya pendek ya? Pendek. Wa yaquluna. Ya wailatana. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan kabiratan Wala. Wala. Saghiratan. Oh Ya. iya. Wa yaquluna ya Ya. lai Ya wai. wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bagus, bagus Bu. Oke, sip. Ya. Bu Maya, mau ikutan Bu Maya? Oh, kalau nggak ada suaranya berarti menyimak. Ya, oke. Nah, tinggal dikit lagi. Illa aswaha, terus wa wajadu ma'amilu hadira. Wa wajadu. Wajadu kita sering mendengar manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Nah, jadi mendapatkan, nah mereka mendapati ya, ma'amilu apa yang mereka kerjakan hadira. Hadir. Nah, ini di sini kan they will find whatever they did present. Nah, jadi apa yang kan they will find ini wawajadu. Ma'amilu. Whatever they did. Hadira present before them. Nah, ini berarti ada tambahan arti ya. Oke, jadi wawajadu dan mereka mendapati atau mendapatkan ma'amilu apa yang mereka kerjakan ya. Hadiro, hadir. Jadi tertulis gitu, maksudnya ada di situ. Nah. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Tuhanmu mendolimi seseorang pun. Wa wajadu ma'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Silakan Mbak Novi. Wa wajadu ma'amilu hadira wala Yazlimu. wala yazlimu rabbuka ahada. Oke, bagus. Monggo Bu Is lagi Bu. Ditambahi satu penggal lagi. Wa wajadu ma'amilu Hadiro. hadira Yes. wala yuzlimu rabbuka ahada. Bu Loli. Wa wajadu. Wa wajadu amilu. Ada ma-nya Bu. Oh, wa wajadu ma'amilu hadiro. Wala yazlimu rabbuka ahada. Ya, wala yazlimu rabbuka ahada. Wala yazlimu
rabbuka ahada. Oke, nah sekarang kita rangkai. Kita rangkai sambil kita ingat-ingat tadi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Mbak Novi udah dapat? Nah, coba ya, teacher. Ya, oke. Silakan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Masya Allah, barakallah. Tadi sudah hafal belum Mbak Nov? Sebelum masuk. Jadi karena ya Al-Kahfi mungkin sering dibaca jadi Ya, familiar ya. ya. Familiar, tapi mungkin kalau plek hafal itu masih ini ya. Tapi Kalau dengan dibantu ada artinya jadi lebih cepat bicara. iya. Jadi kalau kita sambil mengingat-ingat artinya. Nah, untuk mengingat-ingat artinya itu juga terkadang kalau saya ya berpikir kayaknya lebih mengena kalau dijelaskan daripada membaca terjemah sendiri. Kadang kalau baca terjemah itu juga enggak nyambung gitu. Maksudnya kan kadang ada yang dalam kurung atau apa. Bentar mau. Baterainya mau habis juga. Oke, Bu Is. Mungkin Bu Is juga sudah hafal. Monggo, Bu. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fawajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Masya Allah, lancar Bu. Oke, alhamdulillah. Bu Lali, mau dicoba lagi disambung semuanya? Ya, boleh coba ya. Ya. Wa wudi'u kitabu. Wa wudi'al. Oh iya, tuh kan, suara baik-baik. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqin. Enggak ada wanya. Enggak ada wanya. Wa wudi'ul kitab. Wa wudi'al kitabu apa Mbak? Kitabu. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina Mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitaba wala kitabi hadzal kitabi wala saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu apa tadi mali ya amilu wa wajadu amilu wa wajadu ma'amilu hadira wa wajadu ma'amilu hadira wala yuzlimu yadlimu wa ma yazlimu wala
Wala Wala. yazlimu rabbuka ahada. Ya, wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yazlimu rabbuka ahada. Oke, nah jadi paling enggak ya, nanti pas baca surat Al-Kahfi ketemu ayat 49, pas kita baca kebayang ayat ini menjelaskan tentang apa ya? Menjelaskan tentang catatan amal kita di akhirat nanti ya. Nah, jadi kata ahso, meskipun kita di sini kan titik tekan pembahasannya pada kata ahso, tapi alhamdulillah ya dari majelis yang sebentar ini alhamdulillah kita bisa hafal dan juga memahami ayat itu tadi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Nah, barangkali ya imam-imam di Masjidil Haram yang bisa sampai nangis-nangis itu karena dihayati betul ya. Kalau ketemu ayat seperti ini, terus ya karena juga bahasa mereka ya. Meskipun ya ada juga beberapa ayat Quran itu yang orang Arab sendiri nggak bisa memahami juga ada gitu. Tapi paling enggak kan ini bahasa mereka. Jadi mungkin ya dia kayak baca buku, kita baca buku bahasa Indonesia itu kan jadi lebih mengena ketika membaca sambil diingat artinya. Maka itu kalau sambil ngimami sambil nangis sesenggukan ya sampai terseduh-seduh itu ya bisa jadi karena ketemu ayat-ayat yang seperti ini. Jadi kebayang gimana ketika di akhirat nanti Allah tampakkan ya amalan catatan amalan kita. Lalu apakah kita juga yang Allah sindir dengan kata mujrimina musfiqin itu ya orang yang berbuat dosa sehingga dia menjadi ketakutan. Naudzubillah min dzalik. Semoga ya dengan hadir di majelis-majelis semacam ini kita sudah meluangkan waktu ya. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk menambah poin catatan amal baik dari kitab yang nanti akan Allah tampakkan atau Allah berikan saat di akhirat nanti. Pak, tidak sudah ada catatan amal ini nanti jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia. Nah, ini yang ngaji Mbak Novi, Bu Is, Mbak Endang, Bu Loli, Mbak Rinda, Bu Maya. Nah, gitu kan ada catatan amalnya. Karena Allah tidak tidak meninggalkan, tidak membiarkan sedikit kecil maupun besar dari amalan-amalan itu. Semua akan ditampakkan nanti di akhirat kelak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nggak terasa udah jam 5 ya. Terima kasih Ibu-Ibu yang selalu setia untuk hadir di majelis-majelis yang kita selenggarakan. Jadi kalau tidak ada uzur penting itu saya upayakan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ini. Sebenarnya tadi sudah kondisi darurat, ada tamu datang dari Jogja pas jam 3:30. Waduh ini gimana ini nanti, aku nggak bisa masuk kelas. Minggu kemarin kan udah libur ya, karena saya pas di jalan, jadi nggak bisa. Tapi Alhamdulillah semua dengan izin Allah dan Allah mudahkan. Mbak Novi atau Mbak ini mungkin nggak apa-apa nggak buka kamera Mbak, saya butuh laporan aja yang masuk hari ini. Untuk jaga-jaga kalau perlu laporan. Minta tolong difotokan. Ada yang bisa. Kalau ada yang mau open kamera silakan. Kalau keberatan enggak apa-apa, ada namanya di sini. Nah, itu Bu Is nggih. Matur nuwun Bu Is. Saya pakai kamera aja ya, teacher ya. Ada Nggih, yang nggih Mbak Nur. Iya.
Maaf Ibu-Ibu, ada yang mau membuka kamera lagi? Nah, baik. Baik, saya mulai. 1, 2, 3. Sudah. Oke, ya. Terima kasih, Mbak Nov. Ya. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live Mbak Novi. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.